DPR RI menggelar FGD terkait wacana menghidupkan kembali GBHN melalui amandemen terbatas UUD 1945 dengan kalangan akademisi. Wacana menghidupkan GBHN muncul karena pedoman rencana pembangunan yang diterapkan pasca Orde Baru, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Nasional atau RPJPMN dan RPJN dinilai sering berubah-ubah tergantung siapa presidennya. Namun wacana tersebut dikritisi dengan alasan merusak dan mengancam hubungan demokratis antara lembaga eksekutif dan legislatif yang dibangun setelah era reformasi. Lalu bagaimana hasil kajian akademisi mengenai hal ini? Baik aspek formal yuridis tentang perubahan undang-undang maupun kebutuhan model pembangunan yang dinilai lebih tepat bagi Indonesia. Kami sudah bersama pelaksana tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Krishna Dwi Payana atau UNKRIS, yaitu Dr. RH Mukhtar. Pak Mukhtar, terkait dengan FGD, Forum Group Discussion yang digelar oleh MPR terkait dengan wacana ini, bagaimana Pak Mukhtar melihatnya dan apa hasil kajiannya, Pak? Selamat siang, Melanie. Ya, selamat siang, Pak. Jadi saya akan mulai dengan dasar hukumnya dulu atau payung hukumnya dulu. Yaitu Pancasila sudah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia sebagai dasar negara. Itu yang pertama. Ya. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum untuk bangsa Indonesia. Nah, terkait dengan wacana akan dihidupkannya kembali GBHN, tentu ini tidak terlepas daripada kekuasaan daripada MPR itu sendiri. Kita tahu bahwa MPR itu merupakan pengajawantahan dari rakyat, di mana rakyat merupakan yang memiliki kekuasaan tertinggi. Jadi kalau presiden itu kekuasaannya hanya tinggi, sementara rakyat memiliki kekuasaan yang tertinggi. Lantas sesuai dengan Pancasila di sila keempat bahwa permusyawaratan rakyat itu adalah melalui MPR, karena kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi MPR ini merupakan pengajawantahan dari rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi dan juga merupakan pengajawantahan daripada Pancasila, yaitu sila keempat. Baik Pancasila sebagai dasar negara maupun Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia atau filsafat bangsa Indonesia, maupun sebagai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, sehubungan dengan itu, maka seharusnya MPR tetap selama masih ada rakyat, selama masih Pancasila diakui sebagai dasar negara, di mana sila keempat merupakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maka MPR harus tetap menjadi lembaga tertinggi negara. Nah, di mana GBHN? GBHN itu merupakan kewenangan daripada MPR untuk membuat sebuah garis besar haluan negara yang merupakan rembuk nasional, kesepakatan nasional daripada seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena GBHN itu merupakan dashboard, merupakan petunjuk daripada pembangunan Indonesia melalui pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Jangka menengahnya itu 5 tahun, jangka panjangnya itu 25 tahun. Sehingga dengan adanya GBHN, pembangunan Indonesia ini akan berkesinambungan siapapun presidennya. Ketika sudah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia bahwa MPR melakukan sidang untuk menentukan garis besar haluan negara, membangun Indonesia 25 tahun ke depan.
Kalau dikaitkan dengan sekarang bahwa presiden hanya 2 periode, yaitu 10 tahun, maka 2 presiden ke depan, bahkan 3 presiden separuhnya, berarti harus tunduk dan taat kepada GBHN. Sehingga pembangunan itu telah diberikan, telah diletakkan selama 25 tahun, sehingga presiden mengganti presiden siapapun tetap akan mengacu pembangunan ini kepada garis-garis besar haluan negara. Jadi konsekuensi logis bahwa GBHN harus hidup kembali. Karena kenapa? Pancasila sebagai dasar negara. Artinya undang-undang dasar itu sangat tergantung kepada Pancasila. Hukum sangat tergantung kepada Pancasila. Produk hukum daripada DPR, produk hukum dari pemerintah harus mengacu kepada Pancasila. Karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Nah, itu yang melandasi dasar hukumnya. Kenapa MPR harus menjadi lembaga tertinggi negara dan kenapa GBHN harus ada untuk kepentingan pembangunan jangka panjang yang berkesinambungan yang dirancang atau ditetapkan oleh MPR sebagai pengejawantahan amanat daripada hasil permusyawaratan perwakilan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu sendiri. Ya. Baik. Tapi apa Pak yang perlu diperhatikan untuk menghidupkan kembali GBHN ini? Kita akan lihat amandemen undang-undang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 itu bertabrakan dengan undang-undang dasar. Contoh misalkan yang saya katakan tadi bahwa selama masih ada rakyat, selama masih ada Pancasila, tidak boleh MPR dikebiri menjadi lembaga tinggi negara, karena kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, bukan di lembaga negara yang disebut eksekutif atau legislatif. Yang kedua, contoh soal lagi, kebetulan saya hasil disertasi saya adalah menggugat tentang amandemen undang-undang yang ketiga, yaitu pasal 20, pasal bab 7A, pasal 22 tentang DPD RI. Di dalam pasal di dalam bab 7A pasal 22D itu jelas-jelas bahwa DPD RI itu dikebiri hak dan kewenangannya. Kenapa? Karena tidak ada kesetaraan dengan DPR. Jadi kalau DPD RI tidak setara dengan DPR, maka di situ tidak ada keadilan. John Rawls dalam teori keadilannya bahwa kesetaraan melahirkan keadilan dan ketidaksetaraan melahirkan tidak keadilan. Sementara di dalam Undang-Undang Dasar mukadimahnya atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, karena itu merupakan amanat daripada Pancasila sila kelima. Sementara antara DPD dengan DPR tidak ada kesetaraan, tidak ada keadilan. DPD itu mewakili rakyat, mewakili daerah. Sementara negara ini terdiri dari 3 unsur. Ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintahan. Jadi wilayah itu adalah daerah. Jadi DPD itu mewakili daerah dalam rangka apa? Dalam rangka mempercepat pembangunan, pemerataan pembangunan di seluruh daerah di seluruh Indonesia. Oleh karena itu DPD harus punya hak budgeting. DPD merupakan strategi penting untuk lembaga negara dalam rangka menjaga timbulnya separatisme di daerah-daerah. Kalau daerah sudah dibangun melalui budgeting yang diusulkan oleh DPD RI, maka insya Allah rakyat daerah itu sendiri merasakan pembangunan yang merata. Separatisme untuk memisahkan diri dari negara Republik Kesatuan Indonesia tidak akan ada, seperti Papua, seperti gejolak Aceh, tidak akan ada. Nah, oleh karena itu dalam sistem bikameral bahwa Indonesia memiliki 2 kamar, itu DPD RI dan MPR RI, harus ada kesetaraan dan keadilan. Jadi banyak amandemen ini bertabrakan dengan undang-undang dasar. Tidak ada keadilan, tidak ada kesetaraan. Bahkan DPD lahir tanpa struktur daripada teori kedudukan parlemen. Jadi bukan hanya GBHN sebetulnya yang memerlukan kembali dihidupkan, tetapi ditinjau kembali itu amandemen itu. Ya, tentunya perlu pendalaman yang lebih komprehensif lagi ya Pak ya terkait dengan hal ini ya. Nah, jadi kalau memang sekarang GBHN menghidupkan kembali, ada 2 cara.
Cara pertama bisa amandemen yang kelima bersama-sama menghidupkan kembali GBHN dan mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, karena itu adalah amanat rakyat, karena itu juga amanat dari Pancasila. Dan kedua, mensetarakan DPD RI dengan DPR RI supaya tidak ada tabrakan dengan Undang-Undang Dasar maupun tabrakan dengan sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial. Itu saatnya lah bahwa amandemen undang-undang ini dilakukan, atau tidak perlu kembali dulu kepada Undang-Undang Dasar 45 yang murni, agar secara otomatis MPR akan menjadi lembaga tertinggi negara lagi dan GBHN akan menjadi kewenangan daripada MPR itu sendiri. Gampang kok, yang penting ada political will tidak dari lembaga negara yang eksekutif dengan legislatif itu, kan begitu.